ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya terlewatkan ya tidak mengomentari ceramahnya Cak Emir yang tertutup atau tertumpuk dengan 2 video, yaitu rekaman dari Tangerang Barat, dan langsung saya tanggapi. Nah, ternyata Cak Emir itu seorang penerobos pusat ya. Entah di rekaman itu memang udah lama sih, namun doktrin seperti itu kan masih berlaku. Artinya masih eksis di kalangan Islam Jamaah. Cak Emir ini sebenarnya mirip seperti Mbah Tojin, yaitu selalu mengunggul-unggulkan ilmu mangkul. Namun Cak Emir dengan logika-logika yang bagi orang-orang awam langsung nangkep, nah, dan dianggap benar. Sementara Mbah Tojin kan terkenal dengan kolotnya, jadi kolot. Jadi ya akhirnya orang dalam sendiri pun ya bingung. Artinya orang-orang yang dijelaskan dari kalangan orang dalam sendiri ya semacam nggak terima. Tapi beda dengan Cak Emir ini lebih logis menurutnya. Yaitu dengan kemuliaan, dengan mengangkat pentingnya, fahamnya, manfaatnya, mulianya ilmu mangkul. Ilmu mangkul dalam cara pandangnya Cak Emir ini memang ya kental sekali dengan ta'assub satu pintu, satu jalur, yaitu Mbah Nur Hasan. Sehingga beliau kemudian memberikan gambaran-gambaran, memberikan contoh-contoh, misalnya Pak Endang yang guru nahwu sorob. Saya juga pernah diajar itu ya. Berapa tahun saya juga pernah diajar beliau, Pak Endang itu pernah. Itu akhirnya dia kalah dengan ilmu mangkul, walaupun dia pakar nahwu sorob. Kalah dengan ilmu mangkul, dan tandanya ilmu mangkul itu akhirnya dia masuk jamaah. Apa sih ilmu mangkul? Oke, bagi pengikut baru di Islam, pengikut baru terlibat akd salim, ilmu mangkul itu maksudnya adalah cara, metode
metode atau cara pengambilan ilmu di dalam kalangan Islam Jamaah Cokam 354. Bagaimana cara, apa yang dimaksud mangkul? Yang dimaksud mangkul menurut cara mereka adalah langsung ngaji ke guru. Langsung ngaji ke guru. Tanpa harus mengerti bahasa Arab, tanpa harus mengerti gramatika Arab, nahwu sorof, tidak perlu. Kan tadi seperti itu tadi ya. Yang penting apa yang dikatakan oleh guru ditulis. Itu aja sebenarnya sederhana. Jadi dalam bahasa mereka mangkul itu pokoknya krungu langsung. Tapi syaratnya harus gurunya dari kalangan Islam Jamaah yang bersertifikat mangkul, walaupun selama ini pun tidak pernah ditemukan sertifikat mangkulnya. Ya. Jadi cara mengambil ilmu, misalnya nih, Anda misalnya mau ngaji surat Al-Fatihah misalnya, alhamdulillah, kita bawa Quran makna, kemudian dimaknani alhamdulillah utawi segala puji. Harus mendengar langsung dari gurunya, artinya dia menolak dengan ilmu yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Misalnya ulama-ulama menerjemahkan kitab, misalnya di sini di atas ini kan tafsir Ibnu Katsir tuh, antum lihat itu. Nah, itu kan tafsir Ibnu Katsir nih, terjemahan nih. Nah, ini loh. Nah, ini kan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan oleh ulama-ulama top, ulama-ulama yang jelas dedikasinya, pengetahuannya, apa kemudian secara sekolahnya mungkin tidak diakui, artinya dianggap tetap tidak mangkul, malahan kemudian menuduh orang-orang yang menerjemahkan seperti ini dianggap ra'yi dengan pendapat sendiri. Padahal mereka itu sudah teruji. Mereka kalau dikatakan mangkul ya mestinya ya mangkul dari guru-gurunya, mereka juga punya guru. Tapi di Islam Jamaah itu mangkul itu salah satu ya. Sebenarnya ini salah satu cara pengikat aja. Setelah cara mengikat dengan mengkafirkan dengan kaum muslimin yang lain sudah berhasil, maka cara mengikat yang kedua adalah dengan cara bahwa ilmu yang mereka, metode yang mereka jalankan dalam metode yang paling murni. Sementara ilmu yang lain artinya membaca kitab yang lain yang tidak diluncurkan oleh pusat, tidak diterbit oleh pusat, ada tidak mangkul, ai mardudun. Pakai dalil, barang siapa yang mengucapkan kitabullah dengan ra'yinya, maka dia akan dosa, dipersilahkan masuk neraka. Pakai dalil. Nah, ra'yi pendapat yang dimaksud mereka itu adalah nulis itu pendapat. Kalau menulis sendiri tanpa ada guru, tanpa harus membaca langsung, dianggap pendapatnya. Yang benar itu harus ngaji langsung ke Islam Jamaah. Sementara kalau kita uji benar, sebenarnya yang tukang ra'yi sebenarnya siapa? Yang tukang berpendapat sendiri sebenarnya siapa? Kalau kita benar-benar pernah terjun di dunia dakwah Islam Jamaah seperti kita ini para mantan mubalik, justru Islam Jamaah lah gudangnya ra'yi, gudangnya pendapat. Bagaimana tidak ketika menjelaskan satu ayat selalu digiring untuk memperkuat golongan, itu enggak ra'yi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, diarahkan ke persenan, diarahkan ke pembelaan, diarahkan ke infak. Padahal jelas jahidu fisabilillah, jihad. Jangankan jihad, ya infak itu aja lah. Nah, ayat wa mimma razaqnahum yunfikun. Mana ada keterangan persenan di situ? Mana ada keterangan 10% di situ? Tapi apa? Itu menjadi dalil utama. Pungutan liar, pungutan 10%. Masih meyakini bahwa Islam Jamaah masih mangkul? Iya, dicarikan dalil pendalilan. Itu ada di Tirmidzi. Wa inna minal mal hakun siwa zakah. Di antara harta itu ada hak selain zakat. Terus dikembang nih. Ya, contohnya infak persenan itu lur. Semua dalil yang merujuk kepada nafkah, infak diarahkan semua ke persenan. Hatta sehingga sampai dalil
tentang infak yang sesungguhnya untuk orang tua lah, untuk kerabat, anak yatim dan sedih hilangkan. Sing penting bayar infak ning ngene Bapak Imam. Itu mangkul, itu enggak rokyi. Caimin ini membuat jalur tol dengan kalimat mangkul itu seakan-akan jalur tercepat untuk masuk surga. Dengan kalimat istilah mangkul. Ora perlu belajar bahasa Arab, batik, mantik, nahwu, sorob, gak perlu, balaghah, gak perlu. Ya, gak perlu katanya. Ruwen. Kayak dene wong sekolah masak gitu. Ya beda, Kang, beda. Katanya urusan dunia dan urusan agama itu beda. Kalau Anda mengatakan seperti orang masak itu ya, kalau Anda menggambarkan seperti orang masak harus sekolah dulu. Tapi kalau langsung ke warung, ya beda. Urusan agama itu bukan urusan masak memasak. Kalau urusan memasak resikonya nggak enak. Paling resiko tertinggi mencret atau gimana lah, mungkin berefek pada tubuh. Itu tertingginya, pol-polnya sampai naudzubillah min dzalik, mungkin keracunan atau mati fatal itu kalau gitu yang dimasukkan racun jelas itu. Tapi ini agama begitu hati-hati. Ulama sebenarnya ulama-ulama dulu memperhatikan bahasa kalimat salah titik, salah fathah, salah kasroh aja bisa fatal. Rofa, nasab, majrur, jer, salah posisi itu fatal. Belum lagi nanti ilmu balaghah, ilmu masalah gramatika Arab, misalnya ilmu tentang seni. Ya. Makanya kajiannya ya ampang. Kajian Islam Jamaah ya terkesan ampang. Satu ayat lurus. Oke, baru satu itu kali. Satu saya serang ya. Saya membuka akal sehat, akal waras. Lalu yang kedua, kalau benar harus mangkul bersanad mutasil, pertanyaannya cari, kasih kami, tunjukkan kepada kami sanad Al-Quran yang dimangkulkan, yang diajarkan kepada jamaah. Sanad Al-Quran. Bukan 21 bacaan, tapi maknanya yang jalur langsung. Dulu saya pernah daerahan itu, mungkin ada yang ingat. Sanad Quran itu dikasih. Seneng saya dikasih. Tapi saya kecewa. Kenapa? Karena sanadnya lucu. Jadi gitu saudara. Ya, sayangnya tak cari nggak ada. Pertama di atas ini ya, Allah. Kedua, malaikat Jibril. Mungkin yang ngaji daerahan pernah ya, balik daerah mantan daerah pernah. Mungkin. Itu yang buat insya Allah Mbah Sesepuh, Mbah Juhar, Mbah siapa. Turun lagi Nabi Muhammad. Turun lagi, sebelum turun ini ada tengah dalil. Ada dalil tengah. Setiap 100 tahun, insya Allah ini mengutip di Abu Dawud, enggak salah. Setiap 100 tahun Allah membuat mujadid. Bawahnya dalil ini sedikit. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Sanad model apa ini? Kalau memang pengagum sanad, kalau memang harus disahkan dengan harus sanad, ini loncat-loncat karu-karuan nih. Dari Nabi ke Banu Hasan itu berapa puluh seharusnya. Enggak cuma dikasih dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mujadid. Ingat toh, setiap 100 tahun satu mujadid. Tahu-tahu mujadidnya di bawah Banu Hasan. Tunjukkan kepada kami. Kami mantan-mantan, bukan setahun 2 tahun, kami puluhan tahun di sana, bukan kami sebagai jamaah ro'yahnya hanya mendengar pasif apa doktrin Anda, tapi kami juga menyebarkan. Satu aja, sanad Quran. Yang makna sesuai dengan. Sesuai di sana.
Seandainya ada pun ya nggak lepas nanti tabrakan sama Ibnu Katsir. Oh, itu Ibnu Katsir, oh, berarti gurune Ibnu Katsir. Seandainya ada pun tabrakan dari Jalalain, Khazin, apa lagi? Jalalain, Khazin, Aisarut Tafasir, Sofatut Tafasir, banyak. As-Sa'di, seandainya. Dari mana? Dan sampai sekarang belum pernah kita menjumpai itu. Sanad belum pernah. Itu yang kedua. Batal dua-duanya. Pertama tadi, ya, cara metode yang menghilangkan, yang tidak belajar ilmu alat. Yang hanya satu ini. Hanya sah-sahan. Yang ketiga, saya bertanya kepada penyimak ribat Akhris Sarim, terutama sahabat-sahabat yang masih dalam. Bedanya apa? Quran Anda yang mangkul dengan Quran terjemahan. Silakan Anda buka. Nggak perlu beli terjemahan. Sekarang di HP ada. Sekali-kali Anda buka tuh di Google. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? Atau 1 sampai 6 atau 1 sampai 10. Lalu samakan di artinya di sini. Yang mangkul nih, katanya mangkul kepacul nih, yang terjemahan di Google. Kalau antum nggak mau beli loh ya, syukur-syukur mau beli. Kira-kira ada perbedaan nggak? Sama, saudaraku. Sama. Lalu apa? Istimewanya apa? Kalau ujung-ujungnya sama apa? Bilang misalnya. Itu kan nggak mangkul. Itu kan nggak jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Nur Hasan ini gurunya jelas enggak? Pendiri pertama HNA ini bagaimana jelas enggak? Mengutip misalnya, mengutip Syekh Umar Hamdan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, mana sanad yang sampai jalur Umar Hamdan? Nggak tahu sekarang. Kayaknya ulama-ulama muda lah. Kalau berani berbohong ya dia harus buat. Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak sampai seperti itu. Tantangan kita ya. Terus bedanya apa? Bedanya tadi katakan. Yang ini jalur besar, cepet lur. Mangkul. Yang ini gagal lur, senajan pinter. Maka kan tadi seperti saya katakan, ujung-ujungnya adalah mengikat jamaahnya, ujung-ujungnya adalah menutup jamaahnya, ujung-ujungnya adalah merangkai jamaahnya, tidak sana kemari. Dan keempat, setelah benar-benar kemudian ilmu Nausorob dibuka, sekitar tahun berapa ya Nausorob dibuka ya? GU ya sekitar las-lasan lah 2012 atau 13 insya Allah. Oh belum. Oh, kok belum? Malah sebelum itu malahan. Wong saya tahun 2009 itu saya udah di Blitar itu sudah Nausorob kok ya. 2009 padahal. Berarti sebelum itu ya, belum itu. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa puluh, mungkin angka ratusan alumni Nahwu Shorob yang dibina oleh tadi Pak Endang tadi yang disebutkan di rekamannya Cak Imir. Berapa puluh bahkan berapa ratus yang kemudian hijrah. Termasuk saya. Dan saya lama loh ya. Saya itu ingat Pak Endang ngaji sama Pak Endang Nahwu Shorob yang lain 2 bulan ya. Saya itu sampai hampir 2 tahun ya. Kenapa kok 2 tahun? Biasanya kan 2 bulan nih. Saya 2 tahun. 2 tahun insya Allah ada 2 tahun. Karena Tawangmangu saat itu enggak ngirimkan ke sana. Tapi Pak Endang dipanggil ke sini. Pak Endang dipanggil ke sini setiap hari Sabtu pertama sampai malam Senin. Sabtu pagi sampai malam Senin. 2 hari per bulan 2 hari. Sehingga sampai 3 tahun, 4 tahun gitu. Lama kok, lebih dari setahun lebih.
Kemudian lulusannya ambil ijazah ke sana. Kemana? Ke Lengkong, rombongan bareng-bareng. Ada kok sahabat-sahabat Korib, siapa lagi yang ikut yang sudah hijrah. Berapa lulusan yang hijrah? Banyak lulusan pembinaan Nahwu Shorof. Kenapa? Ya akhirnya saudaraku semua yang pernah belajar Nahwu Shorof, akhirnya kan terus buka-buka. Oh kalimat ini. Oh kalimat ini. Oh ternyata imam mazhab itu juga dipergunakan. Sopo semua mazhab-mazhaban. Oh mazhab ya. Terus tanda tanya besar. Terus kita dulu kenapa nggak boleh? Sementara semua kitab-kitab klasik tidak lepas dari ucapan qaul ulama. Ya. Ucapan ulama, ucapan ahli fikih dan sebagainya. Bahkan sampai ada guru itu A'udzubillahi min syarri dzalik, ucapannya kotor saat saya ngaji Kutubus Sittah itu. Kalau misalnya dia membaca hadis Abu Hanifah kalau nggak salah ya, itu kan banyak pendapat-pendapatnya yang kurang sepaham dengan kita karena memang kondisi kalau kita ngaji Raf'ul Malam an A'immatil A'lam baru ketahuan kenapa. Nah, ada Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ada 10 penyebab insya Allah nggak salah. Kenapa imam-imam mazhab itu berbeda-beda? Kenapa berbeda-beda? Semua cara pandangnya adalah Raf'ul Malam di kitab ini dipandang secara terhormat. Tapi ada salah satu guru Kutubus Sittah, saya nggak menyebutkan jenengnya, namanya. Nah, ini Abu Hanifah gacun jeplak. Gacun jeplak ya, gacun jeplak dalam bahasa Lamongan ya. Kalau dalam bahasa ini mungkin yang tak mau ya. Waton muni, angger muni. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya modal gacor lah, ya gitulah kira-kira modal gacor aja. Masa pendapatnya seperti itu ditertawakan saudaraku semua. Sementara dulu kalau saya ngaji itu iya ya, lucu men ya. Pendapatnya kan insya Allah kalau pernah ngaji di Bukhari ada namanya ba'dun nas ya, ba'dun nas wa qala ba'dun nas, ada bab khusus memang selisihnya perselisihannya ucapan-ucapan Imam Abu Hanifah yang Imam Hanafi itu maksudnya Imam Abu Hanifah itu Hanafi itu yang yang enggak kadang nyeleneh atuh lah. Sama ini guru Kutubus Sittah dibuat candaan ini gaco muni malah kotor balik, ada setiap membahas itu mesti lambe turah dan sebagainya untuk dalam sadar. Karena itu ketidaktahuan, karena itu ketidakngertian kita dalam bahasa Arab. Oke lah, saya pun tidak bisa secara nun sewu belum sempurna, saya masih juga taraf belajar. Setelah kita keluar baru tahu Al-Jurmiyah, Imriti, Mutamimah, Alfiyah dan sebagainya, masih banyak yang kita belum. Maka yang terakhir tadi, lulusan yang di Lengkong, lulusan yang pondok siapa tadi Pak Endang itu, berapa ratus, bahkan gurunya yang termasuk pendampingnya Pak Endang atau mungkin juga sama-sama senior, juga Ustadz Fauzi ya, keluar juga, hijrah juga, lebih awal malah. Padahal dia terus masuk guru Nahwu Shorof. Dan berujungnya apa akhirnya? Karena banyaknya indikasi-indikasi yang hijrah, indikasi yang keluar, akhirnya pondok Nahwu Shorof ditutup. Allah alam, nasibnya Pak Endang sekarang Allah alam, saya kurang tahu, saya nggak komunikasi. Mungkin kawan-kawan yang dekat sana, orang Jawa Barat itu ya, apakah sudah hijrah atau belum, Allah alam. Semoga, insya Allah semoga hijrah. Ditutup. Jadi mundak pinter gak iso ora oleh. Kan ini kan sebenarnya kan suatu keberhasilan. Ya, masalahnya gini, satu sisi menutupi kebohongan, kemudian dibukakan kelas untuk menelusuri kebohongan, ya bunuh diri sendiri. Lah kan orang ngaji Nahwu Shorof, mengaji bahasa Arab, akhirnya kan tahu ternyata mangkulan-mangkulan kita itu banyak yang salah. Terakhir yang kelima. Anda tahu nggak
yang dimangkulkan dalam ala jamaah itu utawi iku ing atase kita harus menengok ke belakang atau ke belakangnya. Mbah Nainul Hasan itu dulu dalam ceritanya beliau ngajar di Nahdlatul Ulama. Bukan ngajar, ngaji mondok di Nahdlatul Ulama NU. Dengan berbagai cerita entah fiktif atau kebenaran benar, Allahu a'lam bishawab, biar orang-orang yang menanggung dosa yang bercerita dusta itu. Semua pondok sepulau Jawa telah termas. Batu Ampar, Lirboyo, Tebulan, semua katanya. Sampai gak enak bersedul jamaah saat Indonesia kis mentok ilmu Mbah Hasan. Lalu ke Mekah. Singkat cerita 10 tahun pulang ke Indonesia. Metode yang dipakai, cara yang dipakai, talaki yang dipakai, sorogannya pakai sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, teman-teman Nahdlatul Ulama. Ya kalau seperti ini kalau nggak tengok keluar nggak tahu. Coba antum ketik aja kajian apa misalnya sorogan pesantren keluar persis. Atau buka siapa itu yang sosok saya lewat di YouTube-nya itu, misalnya Kiai di Lamongan siapa yang Sunan Derajat itu loh, Kiai Ghafur, YouTube-nya Kiai Ghafur. Ada Kiai Muhammad Huda, Khairul Huda, Khusbah juga. Ini kita bicara orang NU loh ya, NU. Persis, bahkan lebih lengkap utawi iku. Sampai misalnya ingsun, kalau kita langsung ingsun kita. Kalau dalam NU sopo ingsun ditambahi sopo ingsun. Berarti plagiat, berarti nyontoh. Cuman kitabnya aja yang berbeda. Dan kebetulan beliau menguasai bahasa Arab. Beliau menguasai Nausoro. Kitabnya aja yang berbeda. Tapi sama intinya, makna sama. 5 argumen kami untuk membantah Cak Emir. Sebatas mana kemuliaan ilmu mangkul. Tidak ada kemuliaan ilmu mangkul ala Islam jamaah. Kecuali hanya untuk mengikat jamaahnya. Agar tidak menoleh ke sana dan kemari dan ke sana. Yang akhirnya kemudian diajak ta'assub, taklid. Kemudian ujung-ujungnya adalah uang. Selamatkan sehat, selamatkan waras. Dan selamatkan selamat. Akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.